Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan belajar tentang firman Tuhan. Untuk itu hari ini, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan supaya Roh Kudus bekerja dalam hati dan sanubari kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, untuk menguasai dan mengontrol emosi orang, kita pasti bisa. Kita pasti mengendalikan orang lain. Jika ada orang yang emosi, lalu kita ingin menguasai dan mengontrol dia supaya tidak emosi, kita adalah orang garda terdepan. Kita pasti bisa. Persoalannya, jika itu terjadi kepada kita dalam emosi, marah, kita kurang mampu untuk mengontrol dan menguasai diri kita. Dan sungguh amat sulit jikalau kita di pihak orang yang emosi. Untuk itu nats ini pada hari ini mau berbicara kepada kita. Firman ini mau menyampaikan suatu petuah bagi kita, pesan yang terindah bagi kita. Dia katakan bagaimana kita harus belajar tentang keindahan sifat dari kelemah lembutan. Karena Tuhan selalu katakan, jadilah pribadi yang lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut adalah sabar. Sabar di dalam segala hal. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, untuk merespon sesuatu itu dibutuhkan kesabaran. Orang yang sabar akan banyak mendamaikan ragam persoalan, konflik, dan segala sesuatu berita di dalam kehidupannya. Dan orang sabar akan menyejukkan, mendamaikan sekitarnya. Lemah lembut adalah sabar. Kedua, lemah lembut adalah tidak murah marah. Tidak murah marah. Mahal marahnya. Jadi tidak murah-murah marah. Tetapi dia harus mengontrol dirinya, menguasai dirinya. Dia memiliki perhitungan, dia memiliki step by step, dan dia bisa menjaga ucapannya, pikirannya, ketenangan, aliran darahnya, jantungnya juga. Bahkan hembusan setiap nafasnya. Tidak murah marah. Itulah orang yang lemah lembut. Dan ketiga dikatakan, lemah lembut itu adalah tidak mudah terpancing apabila diprovokasi. Sana sini orang pasti gampang untuk mendengar sedikit saja, pasti langsung. Kalau dia tidak punya lemah lembut, yaitu tidak mau terpancing dengan segala sesuatu yang memprovokasi dia, pasti akan tenang saja. Tapi kalau orang yang suka terpancing, dia akan meletup melebihi dari nuklir yang meledak. Makanya dikatakan lemah lembut itu tidak mudah terpancing apabila diprovokasi. Tahu dulu apa sebabnya. Apa, dari mana persoalan ini, bagaimana setelah ini. Dilihat siapa yang menjadi dalang segala-galanya, supaya kita bisa tenang teduh untuk melihat jernih, melihat dari berbagai sudut pandang ragam problem yang terjadi. Yang keempat dikatakan orang yang lemah lembut itu adalah merenungkan semua kejadian yang terjadi. Ada suatu ruang perenungan ketika dia banyak mendengar, banyak melihat, menyaksikan, dan dia merenungkan. Dalam perenungan itu dia mendengar suara Tuhan bekerja. Dan dalam perenungan itu dia berdoa dalam hatinya supaya Roh Kudus membantu dia untuk bisa berbicara, berkata-kata, dan mengambil suatu keputusan, solusi yang terbaik supaya menjernihkan, menyejukkan segala sesuatu. Makanya dikatakan bahwa sifat karakter yang lemah lembut itu mengajak kita untuk menguasai diri. Orang yang mampu menguasai diri, dikatakan
dia bisa menguasai jiwanya, dirinya sendiri, isi hatinya sendiri. Dia akan bisa mengontrol dan menguasai jiwanya sendiri, menguasai isi hatinya, hasratnya, perasaannya, hawa nafsunya, amarahnya. Itu banyak sekali penguasaan diri harus kita pelajari Bapak Ibu. Karena ini selalu menjadi suatu, ada masalah kecil diperbesar menjadi sedang, masalah sedang diperbesar menjadi besar. Kalau sudah besar lalu kabur semuanya, tinggallah orang yang pesakitan tadi. Dan orang akan mencari pembenarannya masing-masing. Jikalau masalah kecil tadi lalu dijernihkan, dikelirkan secepatnya, mungkin tidak akan berlarut-larut. Makanya dikatakan orang yang bersifat lemah lembut, dia akan bisa menguasai jiwanya, dia akan bisa menguasai isi hatinya, dia akan bisa menguasai hasratnya, perasaannya, hawa nafsunya, dan amarahnya. Bahkan dikatakan di dalam Nats Amsal ini, orang yang bisa menguasai itu semuanya, dikatakan dia adalah seorang pahlawan. Berjasa bagi dirinya, dia bisa berjasa bagi orang lain. Karena dia bisa meneduhkan, menyejukkan, memberikan pelangi, memberikan warna, dan mendamaikan segala sesuatu. Dan layaklah dia menerima suatu titel, dia adalah seorang pahlawan. Pahlawan yang tidak bertempur, pahlawan yang tidak menyakiti orang lain, pahlawan yang tidak menghancurkan keadaan, tapi pahlawan yang betul-betul bertaruh untuk melawan dirinya sendiri dulu, menguasai dirinya sendiri dulu, mengontrol dirinya sendiri dulu, barulah bisa dia menjadi teladan bagi yang lain. Ini pelajaran yang sangat baik untuk kita Bapak Ibu. Pahlawan yang tidak perlu pergi ke medan perang, atau pahlawan yang tidak harus merelakan pelurunya keluar untuk memusnahkan orang, tetapi dengan ketenangannya bisa akan menenangkan orang lain. Dengan ucapannya yang lemah lembut akan menyejukkan setiap hati sekelilingnya. Dialah pahlawan itu. Makanya dikatakan juga Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang berhikmat dan hidup dalam hikmat Tuhan. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang mau hidup menjadi orang bebal, bukan? Untuk itu mari kita selalu pegang teguh bekal kita, jiwa, sifat yang lemah lembut. Karena Yesus memiliki itu. Yesus kita yang lemah lembut, dia sabar selalu. Dia mendengarkan suara hati kita. Dan dia tidak pernah murah marah. Walaupun dia memperhatikan, melihat segala kesombongan kita. Tapi Yesus kita, Tuhan kita itu adalah pribadi yang lemah lembut. Dia ingin kita juga anak-anaknya harus lemah lembut. Supaya kita diberi hikmat, diberikan kepercayaan, diberikan hidup, diberikan tanggung jawab. Menjadi pembawa berita-berita selamat, bukan hoaks, bukan menghancurkan, bukan mengkacaukan, tetapi hati pikiran kita menjadi manusia berhikmat, menjadi pahlawan dimanapun kita berada. Tuhan akan memenuhi Roh Kudus-Nya di dalam sanubari kita jika kita mengimani Nats hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami sudah belajar bahwa kami harus menjadi pribadi yang lemah lembut seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Karena Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang lemah lembut, panjang sabar, yang selalu mendengarkan segala rintihan hati kami, segala beban hidup kami. Dan Tuhan selalu bisa menetapkan solusi yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingganya ujungnya damai semua, indah semuanya. Tuhan, tanamkan sifat karakter lemah lembut itu di dalam hati kami, sanubari kami ini, agar kami bisa pembawa damai, tidak memberontak, tidak membangkang, tidak melawan, dan tidak emosional. Tetapi kami harus mendengarkan hati kami, pikiran kami, karena Roh Kudus akan selalu bekerja di dalam tubuh kami, dalam pikiran dan jiwa kami, supaya semua damai sejahtera-Mu akan selalu menghampiri kami, gereja-Mu, bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Tuhan,
kasihanilah kami sebagai manusia yang memiliki keterbatasan. Dan kami percaya dengan hikmat Tuhan akan memenuhi ruang hati kami supaya tidak kosong, tetapi penuhilah kami dengan kelembutan, lemah lembut. Ada suatu prioritas sifat bekal kami untuk bisa bersosial, untuk bisa bersekutu kepada sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, ingat selalu tersenyum, tetap jaga kesehatan, prokes kita juga tetap, jadilah pribadi yang lemah lembut.